Shalom saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar pada saat hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Garansi dari sorga. Saudara, setiap membeli barang yang berharga, kita meminta garansi. Makin mahal harga suatu barang, jaminan atau garansi semakin dibutuhkan. Garansi yang diminta juga dari pabrik yang membuat barang tersebut. Orang menolak garansi yang dari toko. Karena apa, saudara? Karena tidak bisa dipegang atau dipercaya. Jaminan hidup. Kalau barang saja orang memerlukan jaminan, apalagi menyangkut kehidupan kita, saudara. Siapa yang tidak membutuhkan jaminan dalam hidupnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa jaminan yang kita perlu ketahui. Kita akan merenungkan jaminan apa saja yang kita dapat dari sorga jika kita sungguh-sungguh taat mengikut Tuhan. Jaminan yang pertama, saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ungkapan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya dalam bahasa Inggris yang diartikan Tuhan berkenan akan orang yang hidupnya kuat. Kuat dalam hal apa, saudara? Tegar, pantang menyerah, tidak putus asa, seperti seorang fighter atau petinju. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita bila kita menjadi orang yang pantang menyerah, yang tegar, yang kuat. Apakah dasarnya kita bisa menjadi orang yang kuat dan tegar? Firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, coba kita perhatikan sejak awal manusia diciptakan, Tuhan sudah memberi otoritas, power, atau kuasa bagi kita untuk melakukan apa yang ada di bumi, di laut, bahkan di udara, saudara. Jadi jangan kaget jika manusia seperti Elon Musk bisa menciptakan pesawat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah wujud nyata atau implementasi dari kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia. Kita diciptakan untuk menjadi pemenang dan bukan pecundang, saudara. Bagaimana kenyataan dalam hidup kita hingga hari ini? Banyak orang menjadi putus asa, menyerah ketika hidupnya terpuruk, saudara. Kesehatannya memburuk dan rumah tangganya dipenuhi kemelut. Tuhan tidak pernah keliru waktu Dia mengizinkan persoalan datang dalam hidup kita. Kita dirancang untuk menaklukkan segala macam persoalan. Kuncinya kita harus percaya Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Haleluya. Kita harus yakin Dia sedang membentuk kepribadian kita, saudara.
karakter kita sesuai dengan yang direncanakannya. Ikuti kisah perjalanan orang yang diambang kebangkrutan. Saudara pernah mendengar nama Kraft atau merek keju yang sangat lezat dan terkenal di seantero dunia itu, saudara? Siapa penemunya? James Lewis. Sebelumnya ia adalah seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan besar. Dengan sisa uang di tangan hanya $60, saudara, atau setara dengan Rp1.000.000. Sebagai modal terakhir dimilikinya, ia membeli seekor kuda dan kereta bekas. Ia membeli keju dari pabrik dan menjualnya kembali ke toko-toko kecil. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, begitu bunyi sebuah peribahasa. James Kraft pada suatu hari pulang dengan lesu dan langkah gontai. Hari itu adalah puncak kegagalannya, saudara. Barang yang dijualnya tidak laku. Uangnya hampir habis. Sambil duduk lemas dan memegang kendali kuda, James bertanya kepada kudanya yang diberi nama Paddy. Paddy, apa yang terjadi dengan kita? Hari ini apa yang salah dengan kita? Hari ini itulah pertanyaan yang diulang-ulang disampaikan kepada kuda kesayangannya. Bisa dengar gak sih Paddy? Bisa jawab gak sih Paddy? Mendengar mungkin bisa, saudara, sebab ia punya telinga. Tapi menjawab pasti tidak bisa, sebab ia tidak bisa ngomong dan juga tidak mengerti apa yang dikatakan oleh tuannya. Nah, inilah tandanya orang yang sedang frustasi alias menjelang putus asa. Hati-hati, saudara. Jika suami atau istri kita suka ngomong sama benda mati, sama binatang, sama pohon, atau ngomong sendiri, kita mesti curiga, jangan-jangan mulai tidak waras nih, saudara. Kembali kepada James Kraft, ia bersaksi dalam kesunyian menjelang malam. Aku mendengar suara yang berbisik halus. Tahukah kau, James, kenapa kau gagal? Kau gagal tanpa aku. Aku selalu ada bersamamu. Percayalah, kalau kau mendengarkanku dan percaya kepadaku, maka tak ada yang mustahil bagimu. James mendengar suara itu, ia bangkit, ia berdiri, ia percaya, dan saat itu juga ia memiliki harapan untuk masa depannya. Ia mulai kembali usahanya. Kali ini ia menyertakan Tuhan dalam bisnisnya. Haleluya. Usahanya mulai berkembang dengan bantuan saudara-saudaranya. Dia mendirikan pabrik keju yang namanya Kraft. Saudara, suatu hari pada usia tuanya James bersaksi, hari itu aku mendengarkan suara Tuhan dan aku percaya. Hari ini pun aku masih mendengarkan suara Tuhan dan aku tetap percaya. Kalau saja setiap orang mau mendengarkan suara Tuhan dan percaya, maka tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagaimana hidup kita saat mendengarkan renungan ini, saudara? Lancarkah atau mulai tersendat-sendatkah? Jangan putus asa dan jangan menyerah, saudara. Sama seperti James Kraft, panggil Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Mohon Dia menyertai saudara. Biarkan suaranya berbisik dalam hatimu. Bangkit dan mulai lagi menata hidupmu. Asal saudara masih percaya kepadanya, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kita baca kebenaran firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 24.
Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ini jaminan yang kedua, saudara. Jatuh itu tidak enak memang, yang pasti sakit dan kemungkinan mengalami luka. Setiap orang pasti berusaha untuk tidak jatuh. Tetapi dalam kehidupan ini ada peribahasa yang berkata, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Saudara, jaminan kedua yang surga sediakan bagi setiap kita adalah apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak. Artinya saudara, mungkin kita mengalami kebangkrutan usaha, janji Tuhan tidak sampai kita tutup total. Ada peluang untuk bangkit kembali. Ada kesempatan untuk maju lagi. Mungkin rumah tangga kita mengalami keretakan, maka janji Tuhan tidak sampai hancur, saudara. Puji Tuhan. Walaupun kesehatan kita terus memburuk, lagi-lagi janji Tuhan tidak sampai mengakibatkan hal-hal yang batal, yang bisa merenggut nyawa kita. Itulah janji yang super sekali, menenangkan sekaligus menenteramkan jiwa kita. Janji yang tiada bandingnya, saudara. Mana ada petinju yang bertanding tidak pernah jatuh. Nah, inilah hebatnya janji Tuhan. Kita bisa saja jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Apa sebabnya? Tentu kita penasaran, saudara. Ayat renungan kita hari ini. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan yang selalu menyertai kita akan bertindak tepat pada waktunya. Haleluya. Sekalipun kita merasa sudah tidak kuat memikulnya, mungkin kita merasa waktunya sudah terlambat. Di mana kita bisa memperoleh janji yang hebat itu, saudara? Dari siapa kita bisa mendapat jaminan yang sangat super itu? Jawabannya tidak ada. Kisah hidup Ayub yang tragis, saudara. Jika kita membaca kisah perjalanan hidup seorang yang bernama Ayub, maka kita akan takjub luar biasa. Ayub mengalami 4 krisis yang datang secara beruntun bertubi-tubi. Hartanya yang dikumpulkan selama puluhan tahun lenyap dalam hitungan jam. 10 anak-anaknya yang sudah tewas, sudah dewasa. Semuanya pada saat yang bersamaan, saudara. Kesehatannya mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki mengalami sakit. Kulit yang terkelupas, yang gatal-gatal, saudara. Bahkan cinta satu-satunya yang masih dimilikinya pergi meninggalkannya. Istri yang dikasihinya memintanya untuk mengutuk Tuhan yang disembahnya. Adakah penderitaan yang sehebat Ayub? Adakah kesengsaraan yang sedahsyat menimpa Ayub, saudara? Namun itu semua tidak membuat Ayub putus asa, apalagi sampai menyerah. Ayub adalah pribadi yang sangat kokoh. Sangat kokoh kepercayaannya kepada Tuhan. Ia sangat yakin bahwa setiap peristiwa yang dialaminya tidak pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Deklarasi atau pertanyaan Ayub. Pernyataan Ayub yang menggetarkan jiwa. Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Hal senada juga dikatakan oleh Bunda Teresa, pemenang Nobel Perdamaian 1979. Kita semua adalah pensil di tangan Tuhan, katanya. Pensil tidak pernah bisa berdiri sendiri, kecuali ada tangan yang menggenggamnya. Saudara, jaminan sorga sepasti terbitnya mentari.
Akhirnya kisah Ayub. Tuhan memang tidak pernah meninggalkan sedetik pun orang yang berharap kepadanya. Ayub setelah melewati proses penderitaan yang begitu panjang, akhirnya mengalami pertolongan Tuhan seperti yang diyakininya. Puji Tuhan, bahkan lebih dari yang dipikirkannya. Tuhan mengembalikan miliknya yang hilang 2 kali lipat, saudara. Bahkan lahirlah anak-anak yang cantik-cantik di kota di mana Ayub tinggal. Tidak ada yang bisa menandingi seperti yang kita baca. Ayub 42 ayat 10 tertulis di sana. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji Tuhan. Ayat 13-nya berkata, Ayub juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayat 15-nya, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Puji Tuhan. Surga menawarkan jaminan yang sama bagi saudara, bagi kita, para pendengar pada saat hari ini. Saudara ingin mendapat jaminan surga seperti Ayub. Tidak ada jalan lain kecuali saudara harus taat sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun yang terjadi di dalam hidupmu. Walau apapun yang terjadi, saudara, tetap setia berada dan tinggal dalam rencana Tuhan. Anda akan memiliki kehidupan yang diberkati setelah saudara lulus dalam ujian iman. Jika Tuhan memberkati Ayub, Tuhan juga akan memberkati saudara. Haleluya. Mazmur 37 ayat 25 mencatat, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya. Inilah jaminan yang ketiga. Yang ketiga, saudara, belakangan ini di kalangan masyarakat sedang ramai ditawarkan asuransi. Macam-macam jenisnya, saudara. Ada asuransi kebakaran, ada asuransi kehilangan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Banyak, saudara. Asuransi tabungan hari tua hingga asuransi jiwa. Tapi jangan salah, saudara. Jika asuransi kebakaran, memang benar rumah dan harta benda terbakar diganti penuh. Begitu juga asuransi kehilangan, mobil kita yang dicuri akan diganti. Tetapi tidak halnya dengan kesehatan dan jiwa, saudara. Kesehatan yang diganti bukan jantung atau ginjal kita, tetapi biaya pengobatannya saja, saudara. Apalagi asuransi jiwa. Saat kita meninggal, jika kita tidak bisa diganti, jiwa kita tidak bisa diganti, saudara. Beda dengan asuransi dari sorga. Jaminan hari tua dari sorga. Kita tidak perlu membayar premi apapun. Jaminan hari tua dari sorga juga tidak dibatasi jumlahnya, saudara. Kalau kita ikut asuransi hari tua dari maskapai asuransi di dunia ini, yang dijamin sebatas nilai tertentu saja. Di luar itu tidak ada yang akan diberikan. Apa saja yang dijamin oleh surga, saudara dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sudah menjadi tua, atau istilah di zaman modern ini usia lansia, saudara, surga menjamin bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Puji Tuhan. Baik di saat kita sehat maupun sakit, saudara. Baik pada waktu kita kuat maupun sudah lemah, tidak berdaya. Pernyataan Tuhan tidak pernah kendor, tidak pernah tersendat-sendat, tidak pernah semakin jarang. Kadang-kadang
Singkat kata, tidak pernah berhenti atau berakhir, saudara. Dia adalah Tuhan yang setia, tidak pernah melihat dari sisi fisik kita atau kemampuan ekonomi kita. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, orang-orang yang mencintainya dan dengan tulus, dengan sepenuh hati. Saudara dikasihi Tuhan, Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Orang-orang yang mencintainya dengan tulus dan sepenuh hati. Coba simak, Yesaya 49 ayat 16. Berkata demikian, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Coba kita renungkan. Kata telah melukiskan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata to engrave, yang artinya mengukir atau memahat, saudara. Saudara kasih Tuhan, saudara bisa bayangkan, hanya demi bisa melihat saudara setiap saat, Tuhan menggambarkan bahwa Dia sampai mengukir wajah saudara di telapak tangannya. Apa arti mengukir, saudara? Jika saudara pergi ke Bali, saudara akan menemui banyak para pemahat yang sedang mengukir. Untuk mengukir dibutuhkan pahat, pisau, dan juga palu kecil supaya batu yang keras atau kayu yang kokoh bisa dibentuk. Sekarang kita bisa mengerti bahwa Tuhan, demi bisa melihat kita setiap saat, Dia memahat tangannya, mencungkil tangannya, memotong kulit dan daging di tangannya, sehingga tampak wajah kita. Darah pasti bercucuran, sakit, perih, dan pedihnya luar biasa. Itu memang sudah dibuktikan dengan bersedianya Yesus Kristus Tuhan kita naik ke kayu salib. Luar biasa jaminan surga untuk kita semua, saudara. Jaminan apa lagi yang kita akan peroleh dengan cuma-cuma? Tidak cuma sampai di situ. Tuhan melalui pemazmur berkata bahwa anak cucu kita juga dijamin tidak sampai meminta-minta roti, saudara. Apa maksudnya? Tuhan telah mempersiapkan masa depan bagi anak cucu kita. Tuhan menjamin hidup yang berkelimpahan bagi keturunan kita. Tuhan juga menjamin hari depan yang penuh harapan bagi generasi setelah kita. Saudara bisa bayangkan sekarang betapa hebatnya, betapa dahsyatnya jaminan surga yang disediakan bagi saudara, bagi kita. Lalu apa syaratnya? Kita tidak perlu membayar premi sebagaimana asuransi di dunia ini. Saudara hanya cukup untuk berlaku setia dan mengikutinya, mencintainya dengan tulus dan sepenuh hati. Saudara jangan lagi hidup dalam kepura-puraan. Tunjukkan kepada dunia dan juga surga bahwa saudara adalah orang yang bisa dipercaya. Saudara tenang. Tenangkan sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tunjukkan kepada dunia dan juga di surga bahwa kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami mengucap syukur. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin menyadari bahwa berkat kasih setiamu, pertolongan, perlindungan dan jaminanmu Tuhan bagi kami. Bahkan anak-anak cucu kami, generasi kami, adalah jaminan yang luar biasa. Biarlah Engkau tanamkan firman-Mu ini Tuhan di dalam hati kami supaya kami tidak goyah. Supaya kami tidak bimbang dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu. Tuhan berikan kami kekuatan, pengetahuan, supaya kami Tuhan tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu.
Kau berikan kami kesehatan, dan sembuhkanlah Tuhan yang sakit. Bila di antara para pendengar pada saat hari ini ada yang mengalami sakit, Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan, menyembuhkan, memulihkan. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus, pada saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berjumpa kembali kita esok hari dalam program Santapan Rohani. Tuhan Yesus memberkati.